Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan sepotong drama cerita Jenderal Sudirman. Saya Alvira sebagai pembaca narasi, saya Dewi sebagai komponik, saya Kanita sebagai rakyat 1, saya Aurelia sebagai rakyat 2, saya Raina sebagai prajurit 1, saya Sarah sebagai prajurit 2, Saya Fabian Arkana sebagai Jenderal Sudirman. saya Mandaya sebagai Jenderal, saya Jaki sebagai Jenderal. Bapak Gede Abdul Leono Putro, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman merupakan pahlawan kebanggaan bangsa Indonesia yang mempunyai tekad yang kuat untuk membela NKRI. Tekad yang kuat tumbuh dari dirinya sejak kecil hingga dia menjadi jenderal yang memimpin perang gerilya. Dalam perjalanannya untuk menyusun perang gerilya, beliau selalu membawa pasukan untuk berpindah tempat untuk menghindari markas-markas penjajah. Beliau dalam perjalanan pun banyak serang-serangan tak terduga karena penjajah selalu mengintai pasukan NKRI. Dalam pengejaran selalu ada kejadian tak terduga seperti perang sesama tentara pembela NKRI karena mereka belum mengetahui yang ada dalam kelompok satunya ada Jenderal Sudirman. Nathan di depan rumah, terlihat Pak Sudirman berjalan bolak-balik di depan rumahnya. Saya bingung bagaimana nasib Indonesia saat ini. Kenapa tidak lama, Pak? Hal itu tidak akan menyebabkan masalah. Bagaimana saya bisa menang kalau banyak rakyat Indonesia yang menderita dan kelaparan di sana? Terima kasih buat semoga yang terhibur di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Pak Sudirman mengidap penyakit paru-paru yang sangat parah. Paru-paru yang berfungsi dengan baik hanya yang sebelahnya saja. Tidak, Bu, sebagai seorang pemimpin saya harus bisa memandu prajurit-prajurit saya. Tidak, Bu, saya akan baik-baik saja. Percayalah, saya sedang menunggu kabar dari prajurit-prajurit saya karena keadaan di luar sana sudah semakin genting. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba para prajurit Jenderal Sudirman muncul, lalu berangkat bersama prajuritnya. Ayo serang mereka, rebut kembali mulai berdiri dari tangan penjajah kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saat ibu kota Indonesia berada di Yogyakarta, Jenderal Sudirman semakin bersemangat melanjutkan perjuangan sampai seluruh tentara Belanda benar-benar hengkang dari tanah air Indonesia. Dan pada saat itu pun terjadi agresi militer Belanda kedua. Silakan akan berbunuh. Negara dalam keadaan genting akibat serangan Belanda. Panglima TNI Jenderal Sudirman menemui Presiden Soekarno. Jenderal Sudirman dalam melakukan mantel dan sandal. Karena sudah kerja kita sudah berani reklamasi, Pak. Ternyata ketika Presiden Soekarno berada di Yogyakarta bersama Bapak Bung Hatta, mereka berdua ditawan oleh Belanda dan Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Melihat hal ini, walaupun sedang sakit, Jenderal Sudirman selaku pemimpin tentara memimpin pasukannya melaksanakan perang gerilya dengan gigih. Berkat kegigihan Jenderal Sudirman dan prajurit-prajuritnya, Yogyakarta berhasil direbut kembali. Puncaknya, tidak lama berserang Belanda mengakui kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949. Tiba-tiba ketika
ketika istri Jenderal Sudirman menggerakkan tubuh beliau, tubuhnya terasa dingin sehingga ia panik. Ternyata Jenderal Sudirman telah wafat dalam tidurnya. Beliau wafat berselang 1 bulan setelah mengaku kedaulatan RI. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Terima kasih.